anak-anak, sebelum kita belajar, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita akan belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Mengapa kita harus bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan? Karena Allah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki sesuai dengan gambar dan rupanya, atau secitra dengan Allah. Kita harus bersyukur karena kita manusia memiliki keistimewaan dan keunikan sebagai anugerah Allah. Apa keunikan kita? Ya, keunikan kita berbeda-beda. Keistimewaan kita apa? Keistimewaan kita memiliki akal budi, secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Itulah yang harus kita syukuri. Dengan memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab. Sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan ini memiliki martabat yang sama. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama sederajat. Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ini dengan tujuan khusus. Apa tujuannya? Ya, tujuannya ialah agar laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Kalian bisa lihat kitab Kejadian bab 2 ayat 18, di situ kan dalam penciptaan. Dalam kisah penciptaan, Allah pada awalnya hanya menciptakan seorang manusia saja, seorang diri. Ya. Tapi kemudian Allah menciptakan penolong, menjadikan penolong yang sepadan dengan dia untuk mendampinginya. Siapa mereka? Ya, mereka ialah laki-laki dan perempuan. Itulah mengapa Allah menciptakan manusia yang sepasang. Oke? Sebagai ciptaan Allah juga, laki-laki dan perempuan memiliki tugas khusus dari Allah itu sendiri. Apa tugasnya? Ya, tugasnya agar mereka beranak cucu. Ya, kalian bisa lihat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, ya, kita baca sendiri. Oke, di situ dikatakan bahwa Allah berfirman kepada mereka untuk beranak cucu. Nah, jelas ya, tujuan dari ciptaan Allah yang sepasang. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian di sini. Mari kita memulai pelajaran kita dengan berdoa, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Minggu lalu kita mempelajari tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki materi baru, yaitu dengan judul atau tema itu makna kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak di sini, apakah kalian sudah tahu apa itu makna kebangkitan Yesus Kristus untuk kita atau untuk manusia? Oke, jika tidak ada yang tahu, mari kita buka buku pelajaran kita halaman 20, yaitu tentang makna kebangkitan Yesus Kristus. Kalian baca dulu materinya, ya, buku pelajarannya baca dulu. Ibu kasih waktu 2-5 menit buat membaca. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan dengan Ibu. Sudah bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Kebangkitan Yesus Kristus adalah Yesus mengajarkan manusia untuk senantiasa bangkit dari kelemahan dan dosa, atau dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak mengenakan hati sesama, atau ucapan kita atau pikiran kita yang
bisa menyebabkan atau menimbulkan dosa, yakni juga dengan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ya, sudah ibu bahas tadi ya, meninggalkan cara hidup kita yang lama menuju hidup dan sikap yang baru, yang peduli terhadap orang lain. Yang tadinya tidak peduli, kita perbaiki. Kita perbaiki untuk lebih peduli dengan sesama, atau saling membantu. Yang tadinya tidak tahu membantu orang, jadi lebih bisa membantu. Itu adalah perubahan atau makna kebangkitan Yesus Kristus bagi manusia. Bisa dipahami semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu kita dapat dengan teguh meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah terbukti sanggup menyelamatkan hidup bagi manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang melepaskan manusia dari belenggu dosa. Ya, kita sudah berhubung, kita sudah habis. Kita lanjutkan materi pada hari ini untuk minggu depan. Kita tutup pelajaran kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran agama. Silakan buka bab pertama, bab 1, tentang manusia sebagai citra Allah. Kembali ke yang pertama, yang A. Aku citra Allah yang unik. Ada yang tahu tentang aku yang citra Allah yang unik? Aku citra Allah yang unik, berarti aku adalah gambaran Allah yang unik. Apa yang ada pada diriku, itulah aku. Tidak mungkin sama dengan temanku yang sebangku, tidak mungkin sama dengan dia yang lainnya. Jadi aku citra Allah yang unik itu berarti ciri khas yang ada pada dalam diriku, itulah yang diberikan Allah untuk diriku. Itulah yang dimaksud dengan aku adalah citra Allah yang unik. Sikap terhadap keunikan diri seperti ini. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini. Ada pula yang merasa bangga dan bersyukur, ada yang menanggapinya secara positif. Ayo, di sini siapa yang kurang bersyukur dengan dirinya sendiri? Atau di sini ada yang nggak terima wajahnya seperti ini? Siapa? Ini adalah salah satu sifat-sifat kita yang keluar di dalam diri kita, yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima keadaan. Ini harus kita pahami bersama anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa tanda salib. Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama kita patut mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia yang pertama yang bernama yaitu Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di dunia ini. Karena cintanya, Allah membahagiakan manusia dan Tuhan membuat Taman Eden yang indah. Kita pernah mendengar isi kitab suci Kejadian tentang bab 1 ayat 26 sampai 30 yang berbunyi tentang berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala ikan-ikan yang di laut dan burung-burung yang di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan serupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, kita sudah mendengar cerita kisah bagaimana Allah menciptakan manusia. Kita patut bersyukur karena Allah menciptakan kita di bumi.
dan Allah memberikan segala isi di bumi untuk kita. Dari kitab ini kita mengetahui betapa baiknya Allah kepada kita yang telah memberikan kuasa kepada kita, yaitu ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala isi di bumi. Kita patut berterima kasih kepada Allah. Baik anak-anak, apakah materi yang Ibu jelaskan tersebut masih kurang jelas? Silahkan bertanya. Baik, sudah jelas. Ibu akhiri dulu penjelasan kita hari ini membahas tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Sampai di sini dulu materi yang akan Ibu bahas. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita telah belajar tentang menghargai orang tua. Tapi sebelum memulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan belajar tentang menghormati hidup. Dalam pelajaran menghormati hidup ini, kita dari kecil sudah disadarkan untuk belajar menghormati hidup karena hidup itu sangatlah berharga. Kan seperti itu. Pasti orang tua kita semuanya mengajarkan kita untuk menghargai hidup gitu. Misalnya contohnya, kalau kita terluka itu cepat-cepat diobati gitu sebagai bukti bahwa hidup kita itu berharga. Selanjutnya, hampir semua suku bangsa mengajarkan bahwa kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan harus dihormati. Semua makhluk mendapat kehidupan dari Sang Pencipta. Kita tidak boleh sewenang-wenang membunuh atau melenyapkan kehidupan mereka. Yang mempunyai hak atas kehidupan mereka dan kita ini adalah Tuhan Allah. Kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang bisa kita ambil atau kita pergunakan hanya saat kita butuhkan dan seperlunya saja. Tetapi untuk manusia, terkecuali manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan paling istimewa. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang dibenarkan dan diperbolehkan untuk melenyapkan atau membunuh teman atau sesama manusia seperti itu. Dalam perintah Allah, kita itu sangat dilarang untuk membunuh. Itu sangat tegas dikatakan oleh Yesus. Contohnya seperti ini. Dalam khotbahnya Yesus berkata, "Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi dalam perjanjian lama kiranya cukup jelas, manusia dilarang untuk membunuh. Dan dalam perjanjian baru juga Yesus mengatakan, jangan membunuh. Orang harus menghormati hidup. Oleh sebab itu, di negara kita juga, di negara Indonesia ini, membunuh seseorang itu hukumannya sangatlah berat. Misalnya jika seseorang membunuh temannya ataupun musuh ataupun siapapun itu dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja, kita akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Karena kehidupan manusia ini di dunia itu dilindungi oleh hukum atau Komnas yang bernama HAM. Itu hak asasi manusia. Ya, seperti itu. Oke, anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal untuk dikumpulkan untuk minggu depan. Mungkin hanya sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.